Oke, hari ini kita akan membahas tentang building an e-commerce presence. Berarti ini adalah membuat semacam perencanaan bisnis, ya. Jadi ini adalah checklist yang saya gunakan. Nanti juga untuk tugas besar kalian, kalian akan menggunakan ini. Jadi nanti kalian akan tentukan dulu apa visinya dan bagaimana cara mencapainya. Ini tidak akan saya bahas secara khusus karena saya materinya tidak membahas ini, ya. Yang kedua, apa model bisnis dan pendapatan, nanti setelah ini saya akan bahas sedikit, walaupun nanti dalam pertemuan berikut-berikutnya itu akan ada pembahasan khusus untuk model bisnis dan juga revenue model. Lalu kita harus pastikan siapa target pemirsa kita untuk e-commerce kita itu, karakteristik pasarnya itu seperti apa, sifatnya seperti apa, kebiasaannya apa, gitu ya. Kemudian dari mana asal konten, baru kita lanjutkan dengan analisis SWOT, ya, benar-benar mengamati kondisi kita dan juga pasar. Lalu kita akan mengembangkan e-commerce presence map, ya. Nah, ini bahasan kita hari ini. Kemudian kita akan kembangkan jadwal untuk pengembangan e-commerce dan juga kembangkan anggaran terperinci. Saya bahas sedikit, walaupun nanti ini pendalamannya bukan di sini, ya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Nah, untuk bisnis model itu kalian bisa pilih. Saya sempat bahas minggu lalu B2B, B2C, C2C, C2B, tahu lah ya. Customer to business, business to customer to customer, ya, seperti itu. Kemudian untuk bisnis model juga bisa pilih direct, berarti kita menjual, bisa juga kita white label dan private label. Ini maksudnya gini, kita bisa beli barang dari pabrik tanpa ada mereknya, lalu kita merekin sendiri. Ya, ini saya sering lihat loh. Jadi saya kasih contoh, kemarin saya sempat buka bisnis kuliner, lalu saya beli vacuum pack, ya, jadi yang buat nge-vacuum tuh, yang buat nge-vacuum plastik untuk supaya makanannya lebih awet. Nah, barangnya sama, tapi ternyata mereknya beda-beda. Saya beli dua soalnya, tapi yang satu merek A, yang satu merek B, barangnya persis sama. Ya, jadi ini adalah contoh white label, private label, dan ini bisa dipakai untuk banyak hal, ya, baik itu baju ataupun tas dan sebagainya. Lalu kalian merekin sendiri itu selalu bisa. Okay. Kemudian wholesaling itu pedagang besar, ya, jadi kamu kalau beli banyak terus nanti kamu jualin sedikit-sedikit, selalu bisa. Kemudian dropshipping, tahu ya istilah ini, ya, jadi kita cuman kayak makelar, kita menjualkan, nanti yang ngirim bukan kita, yang ngirim dari suppliernya langsung kepada customer kita. Dan terakhir subscription, ya, subscription itu langganan. Dan ini adalah sesuatu yang kita bisa gunakan sebagai bisnis model. Nah, kalau revenue model ini nanti pendalamannya nggak di sini, ya. Jadi saya cuma sebutkan dulu. Advertising, ya, nanti kita bisa dapat dari iklan pendapatannya. Subscription kita berarti bisa dapat dari langganan. Misalnya koran Kompas, ya, koran kompas.com, kita bisa langganan jadi dapat edisi terbaru selalu all the time, gitu ya. That day kita langsung dapat, bisa akses. Okay. Transaction fee revenue model, ini berarti ini paling sering itu sebenarnya kartu kredit, ya. Jadi kalian mungkin sering lihat kayak Midtrans, ya, nggak tahu kalian suka transaksi pakai kartu kredit nggak, atau kalian pakai debit, itu suka ada nanti keluar dari Midtrans atau dari mana, ya. Sales revenue model, ini berarti penjualan. Affiliate, ini berarti kita kayak ngiklanin buat orang lain. Nah, kalau orang lain ngeklik, kalau ada customer ngeklik iklan yang ada di situs kita, lalu dia membeli, berarti kita yang dapat komisinya. Ya, itu nanti sehubungan dengan tracing, ya. Ini semuanya ada ilmunya sebetulnya untuk si ID tag-nya, ya. Jadi kalau sekali ngeklik situ, nanti pas dia belinya belum tentu sekarang pun itu mungkin loh buat nanti ketahuan siapa yang dari situs mana dia dapat link sampai dia akhirnya beli itu. Ya, menarik sih sebenarnya. Kalau kalian mungkin generasi kalian itu kalian sebenarnya harus mempertimbangkan banget mendapatkan pendapatan dari affiliate, karena affiliate itu kalian kayak cuman yang penting kalian bikin konten, nanti kalian bisa bikin blog atau kalian bikin YouTube channel, nanti kalian bisa jualin, kayak contohnya Fiverr, ya, mungkin pernah dengar Fiverr, itu nanti kalian tinggal dapat duit dari affiliate revenue model itu, dari affiliate-nya, ya, dari affiliate link kamu dapat lumayan kan, ya. Misalnya kita dapat satu customer $5 aja, ya, berarti kita setiap ada penjualan kita lumayan tuh dapat terus, ya. Jadi ini nantilah kita bahas lagi karena ini pembahasannya belum sampai sini, ya. Tapi saya pengen kalian nggak bingung, ya, saya sebut-sebut ini apa sih ini. Jadi ini saya sebut dulu sekarang.
Oke, nah jadi saya masuk saja ke dalam SWOT analisis. Kalau untuk mahasiswa teknik industri, saya cukup yakin kalian sudah familiar dengan SWOT analisis ya, tapi saya cuma review quickly saja. Jadi kalau SWOT itu jangan lupa ada internal, ada eksternal ya. Jadi kalau yang strength dan weakness ini adalah dua faktor internal. Jadi kekuatan dari perusahaan kita, dari kita sendiri gitu ya, kalau kita mulai usaha, weakness itu adalah kekurangan dari kita sendiri itu atau dari perusahaan seperti apa. Nah, kalau opportunities dan threats itu lebih melihat keluar, ya keluar, pasar yang di luar. Nah, berarti yang kita lihat adalah kesempatan yang ada di luar itu apa, ya, yang bisa diambil menguntungkan perusahaan, dan threats atau ancaman ini adalah faktor di luar perusahaan yang bisa membahayakan perusahaan. Selanjutnya kita akan harus menentukan, kalau kita mau buka satu bisnis e-commerce, kita harus menentukan e-commerce presence kita itu harus kayak apa. Ya, nah jadi ini adalah peta dari kehadiran kita di dalam e-commerce. Ya, kita harus mempertimbangkan 3 jenis kehadiran. Ada website atau app, kemudian sosmed, dan offline media. Dan juga kita harus menentukan platform apa yang kita pakai dan aktivitas apa yang akan terkait dengan jenis kehadiran tersebut. Jadi sebagai contoh, untuk website, platformnya itu tradisional, platform, mobile, dan tablet. Tradisional itu maksudnya PC, ya, desktop. Okay. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan melalui website, ya, kalau kita punya e-commerce situsnya website, itu di situs di internet, berarti ini bisa untuk search, display, affiliates, dan sponsorship. Yang kedua, kalau kita juga ingin muncul di sosmed, platform yang dipakai itu kita harus tetapkan. Apakah kita mau muncul di ini semua atau kita terpilih? Ya kalau saya perusahaan masih kecil, saya terus terang nggak sanggup menjaga begitu banyak akun sosial media, pusing ya. Jadi saya biasanya pilih paling 2, ya misalnya Facebook dan Instagram. Ya, karena capek banget tuh maintenance-nya ya. Buat ngepost juga kadang-kadang pikirannya jadi ruwet. Oke. Itu pengalaman saya sendiri ya, karena saya banyak ngerjain sendiri. Tapi kalau kita sudah besar, nanti kita harus memikirkan scaling. Ya, scaling berarti kita boleh hiring orang. It's okay. Ya. Dan kalau yang sosmed, aktivitasnya apa? Conversation, engagement, sharing, dan advice. Yang terakhir offline media. Offline media itu bisa print, bisa TV, bisa radio. Ya, walaupun kalau ngomong TV itu sekarang kan banyak TV online ya sebetulnya yang disiarkan melalui misalnya video ya, aplikasi video atau aplikasi apalagi tuh yang bisa untuk streaming ya. Nah, biasanya tapi kalau yang offline media ini education, exposure, dan branding. Nah, jadi kita harus pastikan nih kita mau muncul di yang mana dengan pertimbangan siapa yang ngerjain juga ya. Kalau kalian adalah perusahaan besar, ini udah pasti harus mapnya itu cukup lengkap. Tapi kalau kayak kita baru mulai e-commerce-nya, mungkin kita nggak sanggup ya untuk semua. Nah, jadi jangan dipasangkan dulu. Mungkin karena kita baru mulai, kita nggak apa-apa lah channelnya beberapa aja yang kita pilih supaya keburu maintenance-nya. Mungkin kita cuma bertiga dengan partner. Udah, jangan muluk-muluk juga. Karena kalau keteteran juga nggak bagus. Maksudnya image ke masyarakatnya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat jadwal. Nah, ini saya kasih contoh jadwal untuk meluncurkan kehadiran e-commerce. Ini adalah fase-fase yang biasa kita lalui, yaitu planning, website development, ya, karena kan e-commerce selalu web ya, ada webnya. Lalu implementation, social media plan, social media implementation, dan mobile plan. Untuk aktivitas yang kita lakukan dalam setiap fase itu sudah didefinisikan di sini. Sebagai contoh, saya ambil ya, sama milestone ya. Milestone itu kayak titik pencapaian ya, sebagai penanda, batu tanda gitu ya, batu pertanda. Nah, jadi di sini kalau untuk planning misalnya aktivitasnya adalah kita merencanakan kehadiran kita dalam e-commerce itu seperti apa, dan kita tentukan personel mana yang akan menangani. Ya, tadi kebayang kan banyak banget ya. Jadi kita harus ada yang pasti siapa yang menangani. Nah, untuk milestone-nya, titik pencapaiannya kita akan beres kalau sudah jadi yang namanya dokumen mission statement. Itu sebagai contoh. Ya, saya langsung loncat aja ngambil ke misalnya fase keempat ya, social media plan. Itu kita bisa juga sebagai contoh kita identifikasi aktivitasnya, identifikasi sosial platform yang kita mau pakai. Yang mana yang cocok ya, karena kalau sosial platform kita harus bicara juga audiens yang ada di situ. Oke. Dan nanti fase ini selesai kalau sudah ada rencana sosmed.
Ya, jadi seperti itu. Kita selalu ada ukurannya supaya kita bisa mewujudkannya. Dan sekarang pun masalahnya begitu banyak ya, kalau mau ngomong banyak sekali possibility kita mau muncul di mana. Dan kadang-kadang kalau kita memilih seperti yang ini nih, yang application apps gitu ya, apps mobile apps ya. Kalau mobile apps itu sekarang banyak juga yang private, maksudnya punya perusahaan sendiri. Ya, dan itu kalau kita gunakan kita akan saya cuma memikirkan skalanya itu seperti apa gitu, penanganannya seperti apa, itu harus kita pertimbangkan. Oke, nah selanjutnya untuk anggaran, kalau e-commerce itu biasanya ini komponennya. Ya, tentunya kalian akan menggunakan Excel. Saya tidak secara khusus mengajarkan ini sampai mendetil, tapi kalian nanti untuk rencana bisnis e-commerce boleh kalian buat aja kira-kira ya kebutuhannya apa saja. Tapi biasanya kalau untuk e-commerce itu kita biasanya akan menghabiskan komponennya semacam ini. Misalnya kita untuk beli hardware 5% dari budget, dari software kita 5%, telecommunication 5%, hosting service-nya 5%, desain 15%, content development 30%, dan marketing yang paling besar 35%. Ini adalah hal yang wajar terutama ya, terutama kalau kalian baru ya. Karena pada saat kita adalah e-commerce yang baru, kita itu nggak dikenal sama siapa-siapa. Jadi cara kita meluncurkan produk dan jasa kita, meluncurkan cara kita memperkenalkan, itu pasti kita butuh dana untuk nge-push itu. Kalau kita mengharapkan hanya dengan murni organik, itu biasanya akan butuh waktu lebih lama. Ya, jadi kalau saya sih kebayangnya in the end gitu ya, marketing cost pasti lumayan tinggi. Nah, setelah itu kita juga harus berpikir tentang proses pengembangan dari e-commerce itu sendiri. Faktor apa sih yang harus kita pertimbangkan? Manajemennya, ya, siapa yang menangani, software, ya, software mana yang kita pilih, hardware, ya, lalu desainnya seperti apa, telekomunikasi, maksudnya koneksi-koneksi, alat perangkat untuk koneksi, dan juga langganan internetnya ke siapa, ini harus kita pertimbangkan, dan terakhir human resource. Ini saya ada satu lagi namanya organizational capability ya. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita untuk bisa mempersiapkan setiap faktor ini. Nah, dalam e-commerce itu yang pasti akan ada namanya siklus pengembangan sistem. Nah, ini adalah siklus hidup yang yaitu metodologi untuk memahami tujuan bisnis satu sistem dan merancang solusi yang tepat. Jadi kita bisa melibatkan 5 langkah utama. Yang pertama adalah identifikasi tujuan bisnis spesifik dari situs tersebut, lalu mengembangkan daftar fungsi sistem dan persyaratan informasi. Yang kedua, kita kembangkan spesifikasi desain sistem. Yang ketiga, bangun situs, baik oleh internal ataupun mengalihkan dengan outsource ya ke pengembangan eksternal. Kemudian uji sistem, kita harus menguji pengujian unit, sistem, penerimaan, A dan B, A dan B ya, sama multivariasi pengujian. Dan kita menerapkan dan memelihara situs. Nah, tidak jauh ya, karena e-commerce itu pada akhirnya adalah semacam aplikasi dan bisa web-based application atau berupa mobile apps ya. Yang pasti kita harus bisa mengatur itu dalam sebuah upaya manajemen proyek agar bisa berhasil dengan baik. Nah, kalau di teknik industri saya tahu ada mata kuliah manajemen proyek ya. Semoga kalian sudah belajar di situ ya. Kalau ini saya dari sudut pandang e-commerce. Jadi karena kita seperti mengembangkan aplikasi, biasanya kita pakai metode, sebenarnya ada beberapa kemungkinan ya. Salah satunya adalah SDLC, System Development Life Cycle. Isinya apa? Sistem analisis, planning, lalu desain sistemnya, lalu build sistemnya, test, dan akhirnya implementation. Tujuannya apa? Karena kita biasanya kalau SDLC itu lebih banyak digunakan kalau kita adalah proyek besar yang dalam fungsinya untuk kita kembangkan itu dananya mungkin menjedot besar sekali. Ya, jadi kita harus sangat hati-hati dan juga sangat seksama menjalankan ini supaya kita bisa semuanya berjalan dengan baik dan lancar.
Berikutnya untuk fitur dasar dan fungsional sistem ini harus kita rencanakan ya. Saya tidak meminta kalian menghafal ini, oke? Jadi jangan cemas. Tapi saya pengen memberitahu kepada kalian bahwa ada tabel ya di buku teks kita itu bahwa kita bisa menentukan ya untuk bisnis objektifnya apa, kita berarti sistemnya itu seperti apa, lalu kebutuhan datanya seperti apa. Nah, saya ambil yang paling kebayang mungkin oleh kalian, misalnya bagaimana kita bisa menampilkan barang-barang atau jasa kita kepada masyarakat calon pembeli kita. Nah, dalam sistem untuk e-commerce berarti apa? Harus ada yang namanya digital catalog. Oke. Nah, si digital catalog ini isinya apa? Isinya adalah dynamic texting dan graphic catalog. Oke, jadi gitu ya cara lihatnya. Nah, saya ambil contoh yang lain lagi, misalnya saya mau ambil yang execute a transaction yang di tengah, ya. Karena kita mau tujuannya adalah mengeksekusi sebuah transaksi, orang jadi beli gitu ya. Nah, kita berarti harus menyediakan yang namanya shopping cart dan payment system. Kemudian informasi apa sih sebetulnya yang kita butuhkan supaya ini bisa terproses? Nah, kita butuh info number credit card, ya. Kemudian kita butuh ada koneksi untuk clearing dengan kartu kredit company. Dan juga kita harus sediakan multiple payment option. Ya, jadi kayak tadi yang saya sempat sebut Midtrans. Kalau kalian langganan Midtrans, itu yang pasti ada fee-nya, tapi saya merasa kelebihannya dari Midtrans adalah pada saat bertransaksi, itu tuh real time langsung terjadi. Terus terang, saya kemarin akhirnya saya sendiri pribadi gitu ya, maksudnya tidak jadi pakai Midtrans soalnya biayanya cukup besar. Ya, cukup besar. Tapi kalau saya pikir-pikir lagi, memang itu paling convenient sih, karena bisa langsung terjadi dan kita nggak usah takut kehilangan customer. Customer kan udah milih langsung untuk bisa bertransaksi di situ. Ya, oke, lanjut. Nah, ini adalah simple data flow diagram. Ya, ini adalah bagaimana pertukaran data. Ya, jadi nanti buat apa sih mikirin ini? Buat memikirkan kalau kayak tadi kita merencanakan komponen yang mana, nanti kita harus tahu berarti datanya yang harus diinput apa. Nah, jadi di sini saya penggambarannya adalah yang paling simple data flow diagram itu berarti setiap dari lingkaran ini adalah satu kegiatan gitu ya. Kemudian yang panah-panahnya ini adalah kegiatan antaranya untuk membuat itu terjadi. Ya, jadi misalnya website customer. Kita mulainya dari verify login ya. Diverifikasi dulu login, sudah dia login dia bisa lihat katalog page. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari database katalog ya. Ini kalau yang login tadi ngecek sama customer database. Sudah itu orangnya beli, sudah beli terus shipping kan. Nah, shipping nanti si customer-nya bisa nge-track. Contohnya itu, sederhananya. Yang kedua, kita juga harus memikirkan yang namanya simple physical design. Ya, maksudnya apa? Database-nya kayak apa? Kemudian dari sisi customer, supaya bisa terhubung sama si database kita yang raksasa ini, itu melalui apa? Melalui internet. Kemudian di sini kita pertimbangkan kalau pakai kabel, pakai internet yang biasa aja, atau gimana? Berarti kita harus mempertimbangkan juga bagaimana tampilan kita nanti di dalam situs kita. Ya. Kalau kita terlalu berat websitenya, nah nanti kita akan belajar nih di akhir dari materi ini, kalau ternyata refresh rate-nya itu lama sekali ya, orang itu bisa meninggalkan situs nggak jadi beli gitu. Dan ini kenyataan banget. Oke. Nah, keputusan untuk kita membangun situs e-commerce itu in-house oleh staff sendiri atau kita outsource ke yang lain, ini adalah sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita membangun situs in-house, kerugiannya adalah kalau membangun situs in-house, keuntungannya adalah memberi kemampuan mengubah dan menyesuaikan situs dengan cepat, karena orangnya kan ada terus bersama kita, dan kita juga bisa membangun situs sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kerugiannya apa? Kerugiannya berarti kita membangun situs in-house dengan biaya yang lebih tinggi, resiko kegagalannya lebih besar, dan juga makan proses waktunya itu lebih lama. Dan kurva learning ya dari staff itu agak lama juga, dan sehingga tertunda ke pasar. Nah, memang kita bisa pakai template desain yang ada untuk mempercepat waktu pengembangan, tapi seringkali membatasi fungsionalitas. Jadi kalau ngomongin e-commerce, saya sih yakin pada akhirnya if you really are serious gitu ya, kalian pasti harus bikin itu customize.
Ya. Untuk di mata kuliah ini, nanti saya akan meminta kalian untuk membuat website e-commerce. Ya, saya tahu kalian tidak ahli di situ, tapi jangan khawatir, saya akan mengajarkan bagaimana membangun situs e-commerce tersebut menggunakan WordPress. Gampang ya, kalau sebenarnya gampang sekali, tidak susah, dan nanti saya akan ajarkan saja, lumayan lah buat bekal kalian, siapa tahu kalian mau langsung nanti langsung berjualan sesuatu, silahkan gitu ya, ini sesuatu yang memungkinkan. Kemudian nanti di sini ada, nah kalau misalnya kita outsource ya, berarti kalau kita pakai vendor luar, berarti kita memindahkan kehandalan, mempertaruhkan ya sebenarnya tepatnya, mempertaruhkan kehandalan kita itu pada orang lain, gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang ini juga bagus gitu ya, nggak selalu jelek ya. Cuman kita nggak bisa secepat itu. Kalau kita ngomongin perusahaannya udah skala besar banget, itu jarang ya yang outsource. Ya, tapi kalau kayak kita gini nih yang usahanya cuman UMKM, mungkin nggak apa-apa lah kita biar di outsource cepat aja asal beres gitu ya, kan kita juga nggak tahu gimana cara bikinnya, ya sudah nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalnya pas kita mau upgrade itu agak lama mungkin ya, karena kita terkait dengan orang yang mengerjakan. Nah, ini adalah pertimbangan ya untuk in-house atau outsource, silahkan nanti bisa dipertimbangkan. Ya. Jadi ini in-house, building site-nya in-house, hostingnya in-house. Berarti ini completely in-house, itu biasanya biayanya gede banget sih, setahu saya. Karena kan harus beli server, koneksi harus selalu ready 24 jam, nggak boleh keputus, dan lain-lain. Ya. Kalau kita outsource building site-nya, ininya hostingnya in-house, berarti kita mix, ini juga sama mix ya. Nah, kalau completely outsource berarti baik hosting maupun building site-nya itu dari pihak luar. Oke. Kalau dari segi biaya, kita bisa lihat yang mana yang paling murah, yang mana yang paling mahal. Ya. Kalau misalnya yang paling murah, ya kita pakai template seperti Yahoo Small Business, Shopify, WordPress, Google Site-nya ada, ya, available. Oke. Kemudian kita juga bisa yang paling mahal bisa kita berarti pakai site building tool ya, seperti Sitecore Commerce, IBM WebSphere. Ini biasanya adalah kita beli yang sudah ada ready gitu ya. Jadi kita cuma kayak beli modul itu gitu. Lalu kita customize ya. Nah, bisa juga kita yang di tengah ini adalah build from scratch ya. Kalau build from scratch berarti sama dengan kita panggil orang pengembang atau kita hire orang pengembang lalu mereka mengerjakan dari nol. Selanjutnya, kita tidak boleh lupa kalau e-commerce menyangkut server. Oke. Tapi tadi saya sudah sebut, sebenarnya server juga kalian bisa sendiri atau bisa dari luar. Ya. Oke. Nah, kalau situs web itu biasanya memang dulu awalnya menggunakan single tier system. Ya. Jadi terdiri dari komputer single server menampilkan halaman web statis melalui browser. Ya. Lalu ada fungsi tambahan membutuhkan pengembangan arsitektur multi-tier yang memanfaatkan berbagai spesialisasi server web dan tautan ke basis data perusahaan lama atau backend yang ada. Semua situs e-commerce memerlukan perangkat lunak pasti ya, karena kan kita harus taruh tuh di mana si file-file websitenya dan data-data kita. Nah, saat memilih perangkat lunak server web, perusahaan harus memilih sistem operasi yang dipakai. Silakan ya, terserah kalau mau relatif murah itu memang paling banyak pakai Linux, pakai sistem yang kita sebutnya tuh apa ya, open system ya, open system. Jadi kalau kita beli server Microsoft pasti mahal gitu ya, pasti mahal. Sistemnya Microsoft pasti mahal karena kan dia memang proprietary ya namanya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang open source itu biasanya akan lebih murah. Server web menyediakan sejumlah layanan termasuk pemrosesan permintaan HTML pengguna, layanan keamanan, transfer file, search engine, pengambilan data email dan alat manajemen situs. Oke, nah ini contoh two-tier ya. Kalau two-tier berarti kita ada antaranya dari konten ke web baru user request dan sebaliknya. Kalau multi-tier gambarnya seperti ini. Jadi ada web server layer, ada middle tier layer, backend layer. Nah ini masing-masing isinya apa? Kita rencanakan seperti ini. Seperti untuk yang web server layer-nya itu ada web server, untuk middle-nya itu berarti kita ada e-commerce server, application server, database server, ad server, mail server, dan back-end-nya itu kita ngomongin fungsi dari perusahaan. Ya makanya ada finance, production, dan seterusnya.
Untuk server software ini disarankan gitu ya bahwa kita itu juga mempertimbangkan aplikasi itu sama ya, tadi mau in-house atau mau keluar. Nah, kalau misalnya kita taruh aplikasinya itu di server, akan mudah diakses dari mana-mana. Dan e-commerce pasti harus dong. Nah, cuman letak dari si servernya ini di mana, lalu perangkat lunaknya apa, itu akan berpengaruh pada bagaimana si tampilan, bukan tampilan sih, si kemudahan akses itu akan tercapai. Ya, jadi ini yang akan kita pertimbangkan karena biasanya perangkat lunak server itu akan menyediakan tampilan katalog, simpan informasi, lacak pelanggan, ambil pesanan, pemrosesan kartu kredit. Perangkat lunak e-commerce bisa menghemat waktu dan uang, tapi penyesuaian bisa meningkatkan biaya secara signifikan. Jadi faktor yang perlu dipertimbangkan itu menyangkut fungsionalitas, dukungan model bisnis yang berbeda, alat manajemen situs visual, dan juga pelaporan, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh hosting ya. Saya sendiri untuk bisnis saya semuanya saya pakai hosting cloud ya. Nggak kuat soalnya beli server. Sama sebenarnya yang saya nggak kuat maintenance-nya, nggak ngerti. Ya, saya kan saya bukan murni orang IT ya. Jadi tapi saya ngerti. Cuma saya nggak sanggup kalau disuruh nge-setup semuanya sendiri. Jadi kalau saya biasanya saya akan outsource aja, saya akan langganan. Saat ini saya pakai Exabyte ya. Kalau banyak pilihannya sebetulnya. Ya, seingat saya ada Nusantara, ada HostGator, dan kalau untuk bisnis yang skala besar, untuk perusahaan fitness, saya pakai Amazon sama DigitalOcean. Ya. Banyak nih listnya. Oke, kemudian kalau buat hardware ya, kita harus mempertimbangkan apa yang harus dipertimbangkan, kecepatannya, kapasitasnya, scalabilitas ya. Kalau disebut scalabilitas itu gini, kalau kamu sekarang usahanya kecil mungkin kamu nggak butuh begitu banyak, tapi kan nanti kamu akan berkembang. Nah, sekarang kita mikirin, aku beli server sampai sanggup nanganin berapa customer gitu ya. Kalau kita udah punya visi, kita pengen sehebat itu Sosiola misalnya gitu ya, sehebat Sosiola, pasti kita udah main-main itu. Kan yang mengakses servernya juga jutaan, berarti kita nggak boleh servernya itu dodol gitu ya, nggak boleh servernya jelek. Kita harus servernya itu yang bagus, yang kita sudah rencanakan dengan spesifikasi yang baik. Atau itu kalau in-house ya, atau kalau kamu mau outsource, misalnya kamu langganan di mana, mungkin kamu bisa rent server dedicated itu juga bisa ya. Nah, kalau kita mau evaluasi seberapa cepat situs tersebut, ya kita perlu menilai jumlah pengguna situs secara bersamaan dan sifat permintaan mereka dan seterusnya. Jawaban akan pertanyaan ini akan menjadi panduan prosesor untuk permintaan pelanggan dan juga daya pemrosesan tambahan bisa meningkatkan kapasitas sehingga meningkatkan sistem kecepatan. Scalabilitas saya sudah sebutkan tadi ya, sekarang kita harus berhayal dulu kita mau seberapa gitu ya. Jadi kalau kita sampai beli sendiri, kita harus hati-hati, berarti jangan sampai kita baru setengah tahun atau udah ganti lagi servernya, kan lumayan investasinya. Kalau untuk yang cloud ya enaknya gini, scalabilitas itu sesuatu yang mungkin, jadi kalian bisa sekarang karena kalian belum begitu banyak ya, kalian beli paket basic aja. Nanti kalau kalian udah sanggup menangani banyak, kita bisa beli paket yang lebih yang lebih besar kapasitasnya gitu. Dari sisi web optimization ini sebenarnya kita akan bahas tentang situs yang baik itu kayak apa ya. Karena gini, e-commerce itu berarti kan kalian akan sangat bergantung gitu ya sama website e-commerce kalian. Nah, jadi kalian harus memikirkan yang dinilai orang-orang itu biasanya, customer ya maksudnya, itu adalah page delivery-nya gimana, kemudian kontennya, karena mereka melihat ini ya, nah jadi dari sisi belakangnya kita harus mikirin bagaimana kita merencanakan bandwidth-nya bagus enggak, ya, kemudian untuk kontennya kita optimalisasikan, cocok sama yang mana-mana, ya, kita misalnya dia akan menyesuaikan langsung kalau mobile, menyesuaikan langsung kalau misalnya tablet, dan sebagainya. Kemudian page generation, ini berarti berapa mudah menciptakan halaman-halaman baru. Ya, jadi ini biasanya akan tergantung pada beberapa istilah yang mungkin asing buat kalian.
Tapi ini bisa diterjemahkan as is. Jadi contohnya server response time berarti waktu server merespon, maksudnya gini, kan kita kirim data ke sana, minta sesuatu, nanti balikin lagi cepat nggak gitu. Terus device based accelerator, efficient resource allocation, resource utilization threshold, sama monitoring site performance. Oke. Nah, ini adalah daftar e-commerce website features yang mengganggu customer, yang membuat customer nggak jadi beli gitu ya, kemungkinan. Jadi misalnya harus lihat view intro page sebelum pergi ke konten, pop-up under ads, too many clicks. Banyak banget harus ngeklik sampai ke konten. Ya linknya nggak kerja, navigasinya membingungkan, nggak ada search, requirement untuk meregister atau login, slow loading page, konten yang udah aus gitu ya, tidak bisa pakai back button, tidak ada kontak info, nggak perlu flash screen, ya, animation, musik atau audio yang bermain otomatis itu juga mengganggu ya. Lalu desain elemen yang tidak profesional, teks yang sulit dibaca, ya, mungkin karena ukuran, warna atau format. Lalu tipografi, ya, kesalahan tipografi ketikanya salah, dan juga tidak jelas written policy. Dan oleh karena itu kita bisa menyimpulkan, ya, mana ya? Ini ya sebetulnya, ya udah apa ya. Nah, supaya kita bisa menyediakan website yang cepat, kita harus berusaha memiliki situs yang didesain dengan baik. Dan juga ini banyak sekali ya tool-toolnya. Kita bisa gunakan script-script berikut. Ya, saya sendiri pernah nyobain belajar JavaScript, agak pusing ya. Tapi keren loh, JavaScript itu bisa membuat banyak hal bisa terjadi ya untuk di situsnya. Oke. Nah, ini 8 faktor paling utama memerangi yang tadi ya yang tidak efektif. Ini adalah yang paling bagus, yaitu dari fungsionalitas, informasional, ease of use, mudah pakainya, navigasinya juga gampang untuk bisa maksudnya ada beberapa navigasi untuk menu yang sama, kemudahan pembelian, multi browser, simple grafik, teks yang mudah dibaca. Nah, jadi secara rangkuman ya, kalian harus perhatikan pada saat kita menilai sebuah situs e-commerce dan juga untuk membangun sebuah situs e-commerce, kalian harus perhatikan faktor-faktor yang ada di sini. Jadi contohnya harus ada logo biar jelas ini punya siapa, lalu kita akan tampilkan besar-besar apa sih promosi kita yang sekarang sedang berlangsung. Review dan testimonial itu ternyata bisa sangat meningkatkan sales. Ya, saya sendiri sebetulnya sebagai seorang customer sering banget harus lihat testimonial dulu ya. Kalau enggak saya bisa nggak jadi beli gitu. Oke, terus ada live chat widget kalau bisa, produk video, responsive design, menyesuaikan dengan device ya. Maksudnya kalau tablet jadi gini, kalau handphone jadi gini dan seterusnya. Terus compatibility dengan mobile device, reliable shopping cart, various payment system, lead generation, search tool. Nah, apa aja sih yang aku maksud? Nah, ini ya, saya ambil situs Decathlon, ya, ini sebagai contoh situs Decathlon. Aku ambil, ya, saya pindahin dulu ke bawah nih, untuk yang petunjuknya. Nah, jadi logo harus ada, jelas dari punya siapa. Kemudian di sini search ada, untuk bahasa ada, alternatif, bisa Indonesia, bisa English, untuk ada shopping cart, ya. Terus ini adalah penawaran baru langsung ngejeblak di depan. Oke. Dan kalau kalian perhatikan, di sini ada banner di atas nih, ada gajah makan karton, belajar lebih mudah dengan aplikasi Decathlon. Lucu ya, dia pakai pantun. Oke, catchy sih menurut saya ya. Nah, kita lihat bagian bawahnya sekarang. Di bagian bawah itu harus ada apa aja? Harus ada domain, rating, kemudian kita di sini adalah upaya untuk mendapatkan leads atau calon prospek. Ya, jadi di sini untuk membership gratis bisa registrasi dan seterusnya. Ya, ini adalah cara menarik subscriber. Dan kita nanti setiap dari waktu ke waktu bisa ngirim email marketing, ya, itu ada gunanya. Kemudian lebih bawah lagi kita bisa lihat biasanya komponen situs yang efektif itu harus ada komponen ini, ya. Jadi ada notification, ada sosial media, ada live chat, ya. Ini cuman kalau live chat berarti kamu harus punya staff yang ngeladenin orangnya. Oke. Terus untuk aplikasi apps ada mobile apps. Kita juga bisa hubungi kami di Decathlon, bisa kontak, privacy policy, kita ada privasinya, cari toko, metode pembayaran, metode pengiriman. Oke. Nah, jadi kalian kalau mau membuat situs e-commerce kalian,
memang kalian harus pikir-pikir juga mau mobile web atau mobile apps ya, itu beda ya. Kan kalau mobile apps kan berarti kita bisa install dari Google Store atau dari Apple Store ya. Nah, jadi kalau kita mengembangkan kehadiran perangkat bergerak, yang penting memahami perbedaan antara situs web seluler, aplikasi asli atau hibrid. Langkah pertama mengidentifikasi tujuan bisnis, karena kita kan tadi memastikan kita web e-commerce presence-nya itu di mana aja. Ya, nah yang penting kalian harus pikirkan, desain harus mempertimbangkan batasan platform seluler, karena walau bagaimanapun itu adalah alat yang kecil, tidak bisa seperti kita lihat di komputer. Ya, jadi harus banyak sekali mempertimbangkan besarnya font dan lain-lain bisa beda. Ya, lalu yang terakhir mengembangkan situs versi seluler cenderung jadi opsi paling murah. Aplikasi web seluler membutuhkan lebih banyak usaha dan biaya, aplikasi juga cenderung menjadi yang paling mahal untuk dikembangkan. Maksudnya aplikasi asli itu custom build ya. Oke. Nah, ini adalah sistem analisis untuk membuat mobile presence ya. Jadi kita harus pastikan dulu tujuan kita apa. Karena kalau enggak, karena effortnya lumayan, ya mungkin belum tentu perlu juga. Misalnya bisnis objektifnya mau driving sales, berarti kita akan buat digital catalog product database, dan kita taruh infonya yang dibutuhkan apa. Ya, sama juga, ini bukan buat dihafalin, kalian bisa lihat aja. Oke, kalau misalnya pengen tahu. Saya ambil yang terakhir untuk mendapatkan feedback. Ini berarti kita mau sistemnya bisa berfungsi untuk mendapatkan customer input ya, dan juga menyimpannya termasuk teks, foto ataupun video. Dan informasi yang kita butuhkan adalah customer sign in, identification, dan customer database.